Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti dari kelas 1D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas. Sistem pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan pada ayam mencakup beberapa bagian. Yang pertama, hidung, berfungsi menyaring udara dari bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, laring, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat dan stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Yang ketiga, trakea, berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Yang keempat, paru-paru, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kelima adalah kantung udara, merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama jantung, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua hati, berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga ginjal, berfungsi menyaring darah. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologis. Sistem pencernaan ayam terbagi dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut, berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Yang kedua, esofagus, berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok. Yang ketiga, tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat, proventriculus, berfungsi membantu menguraikan zat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Yang kelima, ventriculus, berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam, pankreas, berfungsi mensekresikan hormon insulin. Yang ketujuh, usus halus, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, mengurangi sisa makanan, jejunum, meneruskan sisa makanan, ileum, tempat penyerapan air. Yang kedelapan, usus besar, merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. Yang kesembilan, kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Organ reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama, ovidum, berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum, berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum, berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat, isthmus, berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus, sebagai organ lanjutan dari isthmus. Yang keenam, vagina, berfungsi sebagai tempat lintasan telur. Ketujuh, kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama, testis, berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens, berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat kopulasi, berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itulah tadi penjelasan mengenai morfologi dan anatomi pada ternak ayam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.